korban pembunuhan Sri Rosmawati mendidih. Mereka menyasar Maulana Ferry, si tersangka pencabut nyawa yang sedang melakoni adegan rekonstruksi. Kemarahan tak terhingga bercampur aduk dengan kesedihan tak terperi. Kakak perempuan korban sampai-sampai histeris tak terkendali. Betapa tidak, Maulana Ferry membabi buta menikam seorang Sri Rosmawati, ibu yang tengah hamil 3 bulan. Istri saya, Pak. Dua anak Sri Rosmawati juga tak luput dari amuk sinting Maulana Ferry. Ialah Amelia, bocah 10 tahun yang masih pelajar kelas 5 SD, dan adiknya, Alfian, 5 tahun. Tikaman belati berulang kali mencabut nyawa Sri Rosmawati dan Amelia. Adapun hidup si bocah bungsu Alfian terselamatkan meski membawa luka-luka. Widodo adalah orang yang paling merasakan kekejian Maulana Ferry. Widodo kehilangan istri dan seorang anaknya. Itu sebabnya Widodo dibekap kalap kala melihat Maulana Ferry. Dalam benak seorang Widodo, Maulana Ferry berhutang nyawa. Kalau kita dibunuh, dia bakal bunuh orang lain, Pak. Dokter sendiri yang bilang itu, Pak. Jadi persidangan semuanya masyarakat. Hasil, reka ulang yang digelar polisi di rumah korban di Kampung Pasir Kihiang, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, gagal rampung. Hanya 15 dari semestinya 25 adegan yang bisa diperagakan tersangka. Puluhan polisi yang dikerahkan kewalahan mengendalikan massa yang terus merangsek. Boleh jadi, jika rekonstruksi diteruskan, malah berujung busuk. Akhirnya, reka ulang di-stop. Mati, Pak. Tadi itu kata forensiknya juga ngomongnya gitu, Pak. Dia itu punya kelainan. Kalau nggak dibunuh, nggak bakal ngebunuh orang lain lagi, Pak. Itu Pak kejam banget orang, Pak. Jenengan nyawanya pripun, Pak? Sampai bunuh mati itu kayak istri dan anak saya, Pak. Dihukum mati gitu ya? Iya, soalnya dari forensik juga dia bakal ada korban lagi tuh, Pak. Tusukannya lebih dari 5 kali. Psikopat dia itu, orang psikopat kelainan, Pak. Untuk polisi gimana, Pak? Untuk polisi gimana usahanya, Pak? Harusnya, Pak? Saya polisi harusnya sudah tembak kali di tempat itu, Pak. Bunuh, tadi itu dia ada di sini bunuh, Pak. Cerita terbangnya 3 nyawa. Ibu, anak dan jabang bayi dalam kandungannya meletup pada Ahad 15 Februari 2015 sekira jam 2 dini hari. Tersangka Maulana Ferry menyambangi rumah Widodo di lewat tengah malam itu. Adapun Widodo ternyata tak ada di rumah lantaran masih bekerja lembur di pabrik ban PT Dunlop Indonesia. Maulana Ferry lantas menebar kematian. Aksi maut Maulana Ferry sempat dipergoki warga. Polisi pas dia masuk, keluar sama satpam, terus main di sama Pak RT, terus ya tersangka udah kejadian, tapi kejadian rumah. Cuman bapak udah di bawah, udah ngontrol gudang, terus duduk di di pos, ada yang teriak minta tolong, terus ada yang jatuh, kedengeran jatuh. Itu tersangka di lewat tengah malam menyambangi rumah sasaran. Adakah motifnya perampokan? Sigi polisi pagi-pagi menepikan motif ini. Pasalnya, nyata-nyata tak ada barang milik keluarga Widodo yang raib. Keterangan Widodo yang kemudian jadi kunci polisi meringkus Maulana Ferry. Kedalamnya lagi, ada nggak seminggu ke belakang pernah menggor misalkan, apakah pernah berbuat yang tidak menyenangkan buat siapapun? Akhirnya dia mengatakan bahwa dia sempat menegur bawahannya yang berinisial MV. Nah, dia sempat menegur katanya.
seminggu ke belakang. Dari situlah kita melakukan pendalaman dan memang ternyata pelakunya adalah orang tersebut. Maulana Ferry dicokok di persembunyiannya di daerah Ladang, Purwakarta. Polisi bahkan perlu menembak kaki Maulana Ferry demi meredam perlawanan tersangka. Gerangan siapa Maulana Ferry? Si pemuda 21 tahun asal Kendal, Jawa Tengah bekerja di pabrik ban yang sama dengan Widodo. Posisinya bawahan Widodo. Kita cek kemudian cari alamatnya, cek kemudian kontrakannya, ditemukan di situ. Ada beberapa alat bukti yang ditemukan, semacam baju yang ada bercak darah sudah dicuci, pisau juga ditemukan. Dan kita melaksanakan lagi pendalaman untuk pengejaran. Ya, alhamdulillah juga dalam hitungan jam saja, kita juga pada saat malam hari sudah bisa menangkap si pelaku. Minggu dini hari itu, sepulang dari pabrik, Maulana Ferry menggeber sepeda motor menuju rumah Widodo. Di tas kecilnya terselip sebilah pisau belati. Maulana Ferry langsung menggedor rumah Widodo. Bukan tamu biasa. Rumah sang atasan kedatangan tamu maut. Aduh, Bapak pulangnya malam amat ya. Saya berharap bertemu Pak Widodo sama istrinya juga kan duduk bareng. Sebisa mungkin bertengkar itu diminimalisir gitu kan. Ya. Tapi di sana saya bertamu baik-baik. Assalamualaikum gitu. Tapi dibukain. Iya. Siapa kamu? Pengapain? Maling! Maling! Saya panik langsung dari situ. Saya tersungkur. Pintunya kena muka saya sampai benjol di kening. Saya langsung kalap, langsung matiin lampu Pak. Langsung masuk dan emosi. Kita sudah ada pisau. Udah Pak. Iya, saya emang matiin lampu biar nggak lihat. Saya maupun dia biar nggak lihat. Saya juga nggak tega Pak. Kalau ngapa-ngapain, apalagi cewek gitu kan, nggak tega. Makanya saya juga nggak lihat, langsung main tusuk aja Pak. Mungkin saya juga nggak lihat ibunya maupun anaknya juga. Lihatnya dari belakangnya itu cuma bayangan doang. Saya nusuk juga nggak lihat darahnya juga. Nggak kelihatan. Enggak. Kayak gimana sih? Kan Gini Pak. Gini. Iya, iya. Normal ya. Berapa kali itu? Saya nggak sadar sekitar lebih dari 1 kali Pak. Dari 1 kali. Terus ibunya udah. Iya, anaknya mukulin saya dari belakang dua-duanya. Itu yang bikin saya tambah emosi lagi kan. Teriak-teriak juga Pak. Kalau anak nangis malam-malam kan pasti berisik kayak gitu. Maulana Ferry melabrak rumah Widodo, bosnya dilewat tengah malam. Dan kemudian, si pemuda 21 tahun asal Kendal, Jawa Tengah ini melampiaskan kalap. Istri bosnya, Sri Rosmawati, dan 2 anaknya, Amelia, 10 tahun, dan Alvin, 5 tahun, jadi sasaran amuknya. Pisau belati Maulana Ferry rajin berkelebat, menikam berkali-kali. Nyawa ibu dan anak, Sri Rosmawati dan Amelia, terbang dari badannya. Bahkan, Sri Rosmawati mati dengan membawa jabang bayi 3 bulan dalam kandungannya. Ya, jadi kalau untuk dari korban, hasil dari otopsi yang kita dapatkan ada 7 tusukan, kemudian juga dari anak juga demikian. Jumlahnya juga tidak begitu berbeda dengan dari si ibu. Kemudian yang paling kecil itu masih hidup, ya karena dalam penusukannya tidak sampai kepada organ vital. Barang bukti yang dihimpun polisi bikin Maulana Ferry tiada lagi bisa berkelit dari laku kejahatannya yang kecil. Nah, pisau ditaruh mana, masih dipegang? Kita masih taruh tas. Taruh di tas? Iya. Terus kan tangan pas otomatis? Nggak ada darah. Oh, nggak ada darah? Nggak, darah semua ada di baju, bekas
darah saya dipukulin warga, Pak. Maulana Ferry boleh berkilah, ia tak berniat membantai istri dan anak bosnya. Namun polisi mementahkan segala alibi. Memang alibinya yang bersangkutan mengatakan bahwa dia hanya ingin bertamu. Tapi secara logika, bertamu pada saat jam 2 dini hari itu bukan suatu hal yang lazim. Kemudian lanjutnya lagi adalah tersangka tahu bahwa suami korban itu belum pulang. Kemudian juga tidak harus dengan membawa pisau dan juga tidak harus dengan cara-cara yang menurut daripada pengamatan kita juga itu akan mengganggu daripada orang tersebut. Sakit hati. Itulah alasan yang terus diucap Maulana Ferry menunjuk perlakuan Widodo kepadanya. Sang atasan dirasanya rajin mencari-cari kesalahannya. Kalau kerjaan alhamdulillah benar, Pak. Cuma mungkin satu hal kecil tapi dibesar-besarin, Pak. Apa tuh? Saya bawa minuman. Minuman keras? Bukan, minuman air putih biasa buat minum. Kan kalau kerja kan panas. Oh, nggak boleh mesin ya? Iya, tapi kan saya ukur itu nggak membahayakan. Sama yang lain juga sama, bawa air minum juga. Cuma nggak tahu kenapa saya yang diomelin karena kesalahan-kesalahan kecil itu disatuin jadi membludak di situ. Kamu siapa yang masukin di sini? Sudah tahu. Ada larangan bak minum di sini. Ya kan kalau bak minum kan bukan saya saja, Pak. Banyak yang lain, Pak. Udah kamu diam kamu. Kenapa? Nggak suka? Kenapa? Menantang saya? Keluar kamu dari sini sekalian. Maulana Ferry memendam dendam yang menggelegak manakala si atasan menantangnya duel. Kenapa? Berani kamu? Kenapa? Hah? Nantangin? Ya. Widodo adalah seorang supervisor di PT Dunlop Indonesia yang memproduksi ban. Pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat. Di keseharian, Widodo menjalani rutinitas. Pun di Sabtu 14 Februari 2015. Widodo berpamit kepada istrinya untuk berangkat bekerja. Ya udah, Pak, ya. Wanita yang tadinya nak adalah perjumpaan terakhir. Di pabrik, Widodo membawahi beberapa orang. Satu di antaranya adalah Maulana Ferry. Di luar urusan kerja, hubungan dua lelaki itu sempat lumayan akrab. Namun, Widodo menyimpan catatan miring tentang seorang Maulana Ferry sebagai pekerja bawahannya. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Dari awalnya juga dulu belum punya kendaraan, juga dia ibaratnya kalau futsal juga diantar jemput sama saya. Dari main-main juga biasa diajak, di perusahaan juga saya suka bercanda juga biasa. Ada peraturannya gitu loh, dilarang membawa makanan dan minuman apapun atau benda apapun yang tidak berhubungan dengan kegiatan di lapangan, di kerja. Nggak boleh di mesin gitu, ditaruh di mesin seperti contohnya air atau makan makanan di tempat kerja itu nggak boleh gitu, emang peraturannya udah ada. Iya, cuman dia masih melakukan lagi, ngeyel kalau dibilang ngeyel. Hari ini saya informasikan, besok melakukan lagi seperti itu. Teguran Widodo kepada Maulana Ferry memantik perselisihan. Kamu kecil jangan malu-maluin saya ya. Malu-maluin gimana, Pak? Kamu nggak becus, sering telat. Kamu siapa yang masukin di sini? Udah tahu. Ada larangan bak minum di sini. Ya kan kalau bak minum kan bukan saya saja, Pak. Banyak yang lain, Pak. Udah kamu diam kamu. Kenapa? Nggak suka? Kenapa? Menantang saya? Keluar kamu dari sini sekalian. Kenapa? Berani kamu? Kenapa? Hah? Nantangin? Maulana Ferry memendam sebal kepada atasannya. Maulana Ferry rajin memuntahkan kesalnya itu lewat akun jejaring sosialnya. Status yang ditulisnya kerap mewakili kesal dan dendam, meski tiada menyebut nama orang yang dimaksud.
Dendam yang dirawat Maulana Ferry akhirnya menabrak batas kesabarannya. Manakala sang bos memakinya dengan kata-kata kasar, bahkan mengajak duel. Pas kata-kata terakhir itu, Dia bilang apa kalau gitu? nah itu ngajakin duel sama bilangin gitu Pak. Ngajakin duelnya kayak gimana? Berantem aja atau gimana? Enggak, kamu kerja becus enggak? Kamu harus nurut sama saya gitu kan, nekan kan Pak. Dari biasanya juga nekan Pak gitu Pak. Bukan cuma ancaman sama ngajakin duel, tapi juga tiap hari tuh nekan kerjanya. Target udah dapat, harus bikin lagi gitu kan. Saya nongolnya di situ, mungkin kata-katanya gitu. Apa yang diucapkan kalau gitu dong? Kata-kata kasar ya. Kamu kerja becus nggak? Kamu masih betah nggak di sini? Kalau nggak saya aduin ke HRD gitu. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan di luar gitu. Duel apa gimana? Dia ngajakin. Iya kayak gitu. Saya nongolnya di situ Pak. Saat itu bilang apa diem aja? Diem aja Pak. Iya. Cerita balas dendamnya berujung mengerikan. Istri dan anak bosnya dibasmi. Bahkan ternyata istri Widodo tengah mengandung jamak bayi 3 bulan. Maulana Ferry dan sebilah pisau belati. Untuk pasal yang kita sangkakan, kita berikan yang berberat. 340, 338, 351, ayat 3. Jadi untuk ancamannya sendiri adalah ancaman hukuman mati, kemudian seumur hidup, dan minimal 20 tahun. Bawahan sakit hati, istri dan anak bos dibasmi.